Karena ketika hati itu tertutup, maka sebesar apapun mukjizat yang diperlihatkan, mereka tetap tidak mau untuk beriman. Bahkan mereka katakan bahwasanya itu adalah sahir, itu adalah sihir, itu adalah tipuan, au majnun, atau gila, seperti halnya yang mereka juga katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tantangan mereka untuk membelah bulan, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana bulan itu terbelah, namun mereka tetap tidak mau untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, bisa beraktivitas dengan nyaman, dan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, sehingga nikmat ini bisa kita gunakan di dalam rangka kebaikan, dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai nikmat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, yang merupakan bentuk mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Di lanjutan ayat berikutnya dari ayat 111, Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menyebutkan nikmat yang lainnya, yaitu adanya pengikut yang setia dari Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun washhad bi annana muslimun. Wa id auhaitu, dan ingatlah ketika aku wahyukan kepada al-hawariyun an aminu bi, supaya berimanlah denganku dan juga dengan Rasulku. Mereka kemudian menyambut dakwah dari Nabi Isa alaihissalam. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Kami beriman dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu nikmat berikutnya yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, yaitu diilhamkannya kepada al-hawariyun, orang-orang yang nanti menyambut dakwah dari Nabi Isa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka supaya mereka menyambut ajakan dari Nabi Isa alaihi salam. Maka ketika Nabi Isa alaihi salam itu memberikan dakwahnya, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan amanna, kami beriman, washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang berserah diri. Ini merupakan satu karunia juga, karena ada banyak dari kaum Nabi Isa alaihissalam yang menolak ajakan dari Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di antara kaumnya, ada yang bersegera untuk menyambut ajakan dari Nabi Isa alaihissalam. Yang di dalam ayat yang lain Nabi Isa itu menyatakan man ansori ilallah, siapa yang akan menolong saya di jalan Allah? Maka mereka al-hawariyun menyatakan nahnu ansarullah, kamilah para penolong agama Allah. Mereka yang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam dan nanti juga menyaksikan bagaimana mukjizat-mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Hadirin yang rahimahullah, kenapa ini merupakan bagian dari nikmat? Sebab seketika Nabi Isa alaihissalam itu diberikan nikmat berupa mukjizat, seperti yang sudah kita bahas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Isa alaihissalam kemampuan untuk berbicara dengan baik, mulai dari beliau ketika masih bayi, qala inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, Allah memberikan kepada saya karunia kitab, menjadikan saya ini nabi. Kemudian juga menyebutkan nikmat-nikmat yang lainnya, di mana Nabi Isa itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang mengidap penyakit sopak, ketika menciptakan dari tanah berupa burung, kemudian benar-benar menjadi burung. Tetap saja ada di antara mereka yang tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, karena ketika hati itu tertutup, maka sebesar apapun mukjizat yang diperlihatkan, mereka tetap tidak mau untuk beriman. Bahkan mereka katakan bahwasanya itu adalah sahir, itu adalah sihir, itu adalah tipuan, au majnun, atau gila, seperti halnya yang mereka juga katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tantangan mereka untuk membelah bulan, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana bulan itu terbelah, namun mereka tetap tidak mau untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan itu adalah sihir. Bahkan walaupun orang-orang yang ada di luar daerah yang dalam perjalanan ternyata juga menyaksikan hal yang sama, terbelahnya bulan, mereka katakan sihrun mustamir, sihirnya itu terus berkelanjutan, mencakup juga orang-orang yang baru datang.
hati ketika tertutup, maka sebanyak apapun mukjizat tidak akan bisa untuk membuat mereka beriman. Ini yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qulubuhum, hati mereka itu fi qulubihim marad, ada penyakit, bahkan yang lebih parah itu adalah aqfal, ada tutupnya. Kalau penyakit masih bisa diobati, ketika sudah terkunci, naudzubillah, tidak ada cahaya yang kemudian masuk ke dalam hati itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Isa alaihi salam berupa al-hawariyun yang menjawab secara langsung dakwah dari Nabi Isa alaihi salam. Dan itu juga merupakan bagian dari hiburan tersendiri kepada Nabi Isa alaihi salam, karena ada di antara kaumnya yang mau untuk menjawab dakwah, menjawab risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qala taqullah in kuntum mu'minin. Nah, dalam satu kesempatan al-hawariyun ini meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa anak Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu itu bisa untuk yunazzila alaina, menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan dari langit. Ketika mereka menyatakan yang seperti itu, kemudian Nabi Isa mengatakan, ittaqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah jika kalian itu benar-benar beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu tidak akan menyaksikan sama sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka itu meminta apa yang sesuatu yang tidak wajar itu. Ini juga merupakan pelajaran kepada umat Nabi Muhammad SAW agar mereka itu juga tidak meminta hal-hal yang tidak wajar. Namun ini merupakan satu hal yang kemudian mereka katakan nuridu an na'kula minha, kami ini lapar, kami ingin makan, wa tatma'inna qulubuna, dan supaya hati kami itu tenang, wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami tahu bahwasanya engkau itu mempercayai kami, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan supaya kami menjadi saksi atas hal tersebut. Jadi permintaan mereka itu bukan karena menyaksikan apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kata mereka, kami ingin mencicipi, kami ingin makan karena kami lapar. Dan ini juga merupakan satu bentuk keinginan tahu mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya. Karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah tampak, dan itu melalui Nabi Isa alaihi salam dengan al-umur al-khawariq lil 'adah, dengan perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Namun mereka menginginkan sesuatu yang mereka bisa langsung saksikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kepada mereka hidangan dari langit supaya mereka bisa memakannya. Maka Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa berdoa kepada Allah,
Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami hidangan dari langit, takunu lana aidan, yang itu akan menjadi hari raya bagi li awwalina, bagi orang-orang terdahulu dari kami dan juga yang akan datang, wa ayatan minkah, dan supaya menjadi satu tanda kekuasaan dari Engkau, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikan kepada kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah yang terbaik di dalam memberikan rezeki. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan dari Al-Hawariyun, untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, apalagi hal yang sekecil seperti itu, menurunkan hidangan dari langit. Cuma kemudian kita bisa lihat apa yang menjadi permintaan dari Nabi Isa alaihissalam. Pertama, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, supaya hal tersebut itu menjadi satu aid, satu hari raya, dalam artian kemudian syiar, karena hari raya merupakan bagian dari syiar. Kemudian yang kedua, menjadi ayah, menjadi tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya sekedar turun biasa, akan tetapi menjadi satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, termasuk juga nanti bagi orang-orang sesudah mereka, tentang bagaimana sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga untuk menenangkan Al-Hawariyun, sama ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan makhluknya. Allah bertanya juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, bala, walakin liyatma'inna qalbi, tentu saya percaya Allah, tapi supaya hati saya itu tenang. Sebab ketika menyaksikan sendiri secara ayanan dengan kasat mata, maka itu yang disebut dengan ilmu yakin. Jadi benar-benar ainul yakin, melihat secara langsung, itu akan lebih memantapkan hati, tenang, dan itu kemudian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab apa yang menjadi permintaan dari Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, qala Allah inni munazziluha alaikum, aku akan turunkan kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Tapi barang siapa yang kufur sesudah ini di antara kalian, akan saya azab yang saya tidak berikan kepada seorang pun dari yang lainnya di alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan hamba-hambanya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permintaan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kemudian juga apa yang diminta oleh Al-Hawariyun, yang kemudian kalau kita renungkan sesuatu yang
di luar memang yang menunjukkan bagaimana tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menjawabnya. Artinya doa-doa dari kita itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun, yang penting kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjawabnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan, "Ma min muslimin," tidaklah seorang mukmin itu yang dia memohon kepada Allah, yad'u bid'awatin, yang berdoa dengan doa laisa fiha ismun wala qati'atu rahim, yang di dalamnya tidak ada unsur dosa ataupun pemutusan rahim. Jadi doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa. Contoh doa yang di dalamnya ada unsur dosa, ya Allah, perempuan itu kok cantik sekali, saya ingin berzina dengan dia. Ini kan namanya ada unsur dosa. Ada barang kemudian, bisa tidak saya mencuri? Ya Allah, mudah-mudahan korupsi saya ini berhasil. Ini kan unsur dosa. Berdoa tapi sesuatu yang sifatnya maksiat. Ini adalah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, bukan dari bagian yang nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Au qati'atu rahim, atau di dalamnya ada unsur untuk memutuskan hubungan. Misalnya dia mangkel itu, maka dia berdoa, mudah-mudahan ayah dan anak itu tengkar, karena dia mangkel kepada anaknya, kemudian berdoa supaya ayah dan anaknya itu putus tali persaudaraannya, tali rahimnya. Maka itu bukan juga yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa ataqullahu ya'ida salasin. Kecuali nanti kata Allah Subhanahu wa taala, doanya akan diberikan satu dari tiga. Imma ayu ajjalahu da'watahu, yang pertama Allah itu menjawab secara langsung cepat doa yang dia minta. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat mobil, cepat sekali dapat mobil. Ayu ajjalahu da'watahu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini cepat. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyimpannya. Wa imma ayyadakhiru lahu fil akhirah, Allah simpan dan nanti Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang berharga di akhirat. Sebab kalau kemudian dijawab di dunia semua, kemudian tidak ada bagian di akhirat, rugi juga. Maka kata Rasulullah SAW, ada juga bagian dari doa-doa kita yang Allah Subhanahu wa taala simpan dan nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tentu itu dengan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang ada di dunia, karena apa yang ada di akhirat itu bentuknya itu mungkin sama, akan tetapi hakikatnya itu berbeda. Buahnya di akhirat itu beda dengan apa yang ada di dunia. Khamr di dunia lain dengan khamr di akhirat. Susu di dunia lain dengan susu di akhirat. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Atau yang ketiga, tidak, Allah Subhanahu wa taala Allah tidak memberikan sesuai dengan apa yang dia minta, akan tapi wa imma yasrifu anhu minas su'i mislih, Allah itu memalingkan satu bentuk keburukan yang sesungguhnya akan tiba kepada dirinya.
yang semisal dengan apa yang dia minta. Jadi dia tidak diberikan sesuai dengan yang dia minta, akan tetapi diberikan sesuatu yang berbeda, yaitu menghindarkan dirinya dari musibah yang sesungguhnya sudah ditetapkan pada dirinya, tapi karena doanya maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah yang setara dengan doa itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya dari ayat ini sesungguhnya kita akan mendapatkan satu pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjawab doa-doa dari hambanya, bahkan doa yang sesungguhnya melampaui sesuatu yang sangat luar biasa, tapi tetap oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijawab. Termasuk ketika Nabi Musa alaihissalam itu meminta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah aku ingin melihat engkau. Permintaan yang luar biasa itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian tetap menjawab apa yang menjadi permintaan dari Nabi Musa alaihissalam. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, coba unzur ilal jabal, lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung itu tetap utuh seperti itu, engkau bisa melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung itu kemudian hancur sehingga Nabi Musa pingsan. Jadi sesuatu yang luar biasa seperti halnya yang diminta oleh Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala juga tetap menjawab apa yang menjadi permintaan dari Nabi Musa alaihissalam. Apalagi cuma permintaan-permintaan kecil bagi kita. Artinya jangan kemudian kita putus asa di dalam doa. Tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu yang sia-sia dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kedua yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini, kita akan melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni munazziluha alaikum. Saya akan turunkan. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah diberikan nikmat seperti ini, sudah lihat secara nyata tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata setelah ini ada yang kufur, maka kata Allah, saya akan hukum dia dengan hukuman yang tidak saya berikan kepada yang lain. Ini mengisyaratkan bahwa dalam setiap karunia itu juga ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Semakin besar karunia, maka akan semakin besar tanggung jawab konsekuensinya. Seperti halnya Al-Hawariyun, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah melihat secara nyata tanda kekuasaan Allah, setelah itu kemudian kufur, itu sangat keterlaluan gitu kan. Maka kata Allah, saya akan hukum dia, siksa dia dengan siksaan yang saya tidak berikan kepada yang lainnya, karena sudah melihat secara nyata dan ternyata kemudian tetap kufur. Jadi dalam setiap nikmat itu ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Semakin besar, semakin banyak, maka konsekuensinya itu juga akan semakin besar. Orang yang punya sepeda dengan sepeda motor itu kan nikmatnya beda, tapi tentu saja kan konsekuensinya itu beda, tanggung jawabnya itu juga beda. Kalau sepeda biasa paling los rantainya ya. Kalau sudah kempes misalnya, nyotok nyaman sepeda. Kalau sepeda motor kempes, ya nyotok iya, King Apple One, nikmatnya lebih besar itu. Kalau mobil kempos, tak
bisa sodok TV. Jadi semakin besar nikmat, maka semakin besar juga tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan sama ya nikmat yang kecil dengan nikmat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tanggung jawabnya juga akan besar. Orang yang miskin dengan yang kaya ya juga demikian. Yang miskin itu kan hisabnya lebih sedikit daripada yang kaya. Ya samalah ya. Kalau kita ke supermarket, yang belanjaannya banyak dengan yang belanjaannya sedikit itu kan beda gitu. Yang belanjaannya sedikit satu misalnya, klik selesai gitu. Kalau yang belanjaannya banyak itu, klik masih banyak hitungannya, kemudian bayarnya juga lebih banyak. Tapi yang di bawah itu juga banyak. Jadi semakin banyak karunia, semakin banyak juga tanggung jawab dan konsekuensi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang bisa kita ambil dari ayat yang kita kaji, yaitu bahwa doa seperti apapun, keinginan seperti apapun, silakan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti akan menjawab. Jangan ragu. Permintaan yang besar seperti halnya Nabi Musa ingin melihat Allah, Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana Allah itu menghidupkan makhluknya yang mati, Al-Hawariyun yang ingin melihat bagaimana Allah itu menurunkan hidangan dari langit. Itu semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal yang remeh yang sifatnya keduniaan itu. Tetaplah kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Cuma kadang-kadang pikiran kita yang mengkungkung, masa yang besar seperti itu saja Allah Subhanahu wa taala penuhi, apalagi hal-hal yang sifatnya lebih kecil dari itu. Dan janji dari Rasul, doa kita selama tidak mengandung dosa dan pemutusan rahim akan dijawab dengan salah satu jawaban. Yang pertama adalah yaitu langsung dipenuhi, yang kedua tidak dipenuhi di dunia tapi nanti disimpan diberikan di akhirat, atau yang ketiga kita tidak diberikan sesuai dengan apa yang kita minta, cuma Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari keburukan musibah yang semisal dengan doa yang kita panjatkan. Dan yang kedua, dalam setiap nikmat itu ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Semakin besar nikmat, semakin besar tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah syuruk, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.